Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Fitria Khairi Nur Islami, biasa dipanggil dengan Kak Fitria. Di sini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya itu, bagaimana kabar adik-adik? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian sumber daya alam. Yang kedua, kita akan mempelajari macam-macam sumber daya alam. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari manfaat sumber daya alam di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, apa yang kamu ketahui tentang sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan hidup manusia. Macam-macam sumber daya alam terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenis. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifat. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan proses. Mari kita kupas tentang sumber daya alam berdasarkan jenis. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenis terbagi menjadi 2 adik-adik. Yang pertama ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, kambing, ayam, sapi, tumbuh-tumbuhan, padi, jagung, dan kapas. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya, air, tanah, batu bara, dan minyak bumi. Yang kedua, sumber daya alam yang berdasarkan sifat. Pada sumber daya alam berdasarkan sifat terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan. Di sini, sumber daya alam yang dapat diperbarui mempunyai sifat pulih kembali, sehingga dapat terus digunakan oleh manusia. Contohnya, air, angin, matahari, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Itu semua berguna untuk manusia. Contohnya air. Air digunakan untuk sumber air minum dan segala kebutuhan manusia yang lainnya, seperti mandi dan mencuci piring. Sedangkan sinar matahari dibutuhkan untuk menjemurkan pakaian yang basah dan bisa digunakan sebagai energi alternatif. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Biasanya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui mempunyai sifat yang pulih sangat lama. Contohnya seperti minyak bumi. Sangat sulit ditemukan di belahan bumi, sehingga kita harus benar-benar menghemat
energi ataupun minyak bumi. Yang kedua, biji besi. Contoh yang ketiga, emas. Dan yang keempat, tambang. Yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan proses. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam dapat langsung digunakan dan sumber daya alam yang tidak dapat langsung digunakan. Sumber daya alam yang dapat langsung digunakan adalah sumber daya alam yang langsung digunakan tanpa adanya proses campur dengan teknologi. Contohnya adalah sayuran, buah-buahan. Itu semua tanpa adanya teknologi. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat langsung digunakan adalah sumber daya alam yang bisa dikonsumsi setelah diproses menggunakan teknologi. Contohnya minyak bumi tadi, karena kita harus mengolah minyak bumi agar benar-benar bisa menjadi bahan bakar kendaraan yang digunakan melalui proses teknologi. Materi yang ketiga adalah manfaat sumber daya alam. Yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Bahan pangan ataupun makanan dapat berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Bahan pangan yang berasal dari hewan, contohnya seperti ayam, sapi, kambing. Yang bisa dimanfaatkan adalah dagingnya untuk lauk pauk, dan ada pula yang dimanfaatkan sebagai lauk seperti telur, susu, ikan. Sedangkan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan, contohnya bayam, kangkung, padi, jagung, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Nah, pakaian terbuat dari katun. Kain katun sendiri terbuat dari serat kapas yang berasal dari tumbuhan. Beberapa bahan sandang bisa berasal dari hewan loh adik-adik. Contohnya kain sutra yang berasal dari kulit sutra, dan kain wol berasal dari bulu domba. Yang ketiga adalah peralatan rumah tangga. Jika kamu ketahui atau yang kalian lihat, sapu yang digunakan adalah pegangan sapu adalah kayu. Nah, kayu dapat digunakan sebagai pintu, meja lemari, dan sebagainya. Sedangkan karet berasal dari getah pohon karet. Nah, karet sendiri digunakan untuk membuat ban sepeda ataupun kendaraan yang lainnya. Sedangkan logam digunakan untuk membuat sendok dan garpu. Manfaat sumber daya alam yang lain yaitu adalah sebagai sumber energi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya angin, air, dan matahari. Dapat digunakan sebagai pembangkit listrik yang bisa adik-adik lihat. Angin yang bertiup bisa membuat kipas yang berputar dan sehingga mendapatkan energi listrik. Beberapa jenis bahan bakar dapat terbuat dari tumbuhan dan hewan, seperti biodiesel dan bioetanol yang berasal dari tumbuhan. Sedangkan biogas berasal dari kotoran hewan. Nah, biogas ini sering dijumpai pada kotoran hewan sapi yang bisa digunakan sebagai pupuk ataupun sumber energi alternatif yang lainnya. Yang keenam, sebagai
tempat rekreasi. Nah, kenampakan alam seperti gunung, sungai, danau, dan laut memiliki keindahan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Dan yang terakhir, sebagai bahan produk kesehatan dan perawatan tubuh. Nah, sumber daya alam juga bisa adik-adik digunakan sebagai produk kesehatan dan perawatan tubuh. Contohnya, jamu. Jamu termasuk obat tradisional. Nah, jamu itu sendiri terbuat dari jahe, kunyit, kencur, dan sebagainya. Berbagai produk perawatan tubuh yang seperti sampo. Sampo terbuat dari lidah buaya, dan sabun mandi dibuat dari sari bunga mawar. Manfaat sumber daya alam yang lain adalah sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan seperti semen, pasir, genting, dan batu bata. Bahan bakar tersebut diantaranya terbuat dari tanah liat dan hancuran bebatuan. Nah, bahan-bahan yang disebut di atas dihasilkan dari bahan tambang. Nah, kesimpulannya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi 3, yakni sumber daya alam berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, dan yang terakhir berdasarkan proses. Nah, dan pemanfaatan sumber daya alam ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Apabila sumber daya alam tidak dirawat dengan baik, maka lingkungan sekitar pun akan menjadi rusak dan tidak ada sumber daya alam yang dapat digunakan oleh manusia. Jadi kita harus merawat sumber daya alam dengan baik agar bisa kita nikmati kelak nantinya. Nah, ini ada permainan adik-adik. Bisa adik-adik lihat contoh kegiatan berikut ini yang memanfaatkan energi apa ya adik-adik? Adakah adik-adik bisa menjawab? Jika ada yang bisa, tolong angkat tangan. Jika adik bisa menjawab, maka jawaban yang benar adalah energi sinar matahari. Semoga ilmu ataupun pengetahuan yang diberikan oleh kakak bisa berguna bagi adik-adik semua. Dan terima kasih.